Please sekali lagi di laman saya, bebas orang berpendapat, bebas orang punya opini, tapi dan lagi janganlah kita saling membenci, janganlah kita saling mendengki. Banyak hal-hal yang kita belum ketahui, tapi yakinlah teman-teman bahwa pasti setiap momen, setiap harapan teman-teman pasti ada momennya, pasti ada kesempatannya gitu. Oke? Jadi jangan ini ya bebas sih orang berpendapat, tapi saran saya bisa mungkin ya nggak perlulah kita menghakimi, itu aja ya. Jangan menghakimi teman-teman. Stop. Karena kalau kita menghakimi, seolah-olah kita adalah orang yang paling suci. Sekarang saya tanya teman-teman, siapa orang paling suci di antara kita semua? Siapa orang yang nggak bercacat celah di antara kita semua? Siapa orang yang merasa paling santun, paling sopan, paling ramah, paling bijak di antara kita semua? Saya pun tidak, teman-teman. Kalau saya tanya sama teman-teman semua, siapa di antara kita yang tidak memiliki kekurangan ataupun kesalahan apapun? Siapa? Manusia itu tempatnya salah. Kesempurnaan itu milik Allah. Kesempurnaan itu milik Tuhan. Jadi bagi saya itu, kalau ada yang dirasa nggak pas, nggak cocok, ya kita luruskan sama-sama. Jadi jangan kita membuat keadaan makin runyam, makin rumit gitu ya. Oke teman-teman. Gitu. Jadi kita sepakatlah untuk mendukung kebaikan, memperjuangkan keadilan dan menyoroti kecurangan. Itu adalah kerja kolektif, kerja bersama teman-teman. Kerja bersama-sama ini semua. Itu hasil teman-teman semua, itu berkat dukungan teman-teman semua. Tapi yang ada di gardanya kan, garda terdepan kan ya pasti ya figur-figur yang sering teman-teman lihat di layar kaca gitu. Termasuk kami juga yang harus berhadapan-hadapan dengan itu gitu. Makanya kami butuh dukungan. Nah, dukungan ini hanya bisa terjadi apabila ada kesepakatan. Jangan sampai kita terpecah belah. Fokus pada tujuan. Ingat, kembali fokus pada tujuan. Tujuan awal adalah apa? Tujuan awal adalah untuk menyoroti kecurangan, untuk menyuarakan ketidakadilan, untuk memperjuangkan kebenaran dan isu manusia. Ya. Ini ada yang bilang apa? Lupa diri gitu. Apa sih maksudnya lupa diri, teman-teman? Ya stop lah untuk menghakimi. Ya. Apa yang dimaksud dengan lupa diri? Jangan sekali-kali kita merasa paling benar sendiri ya. Nggak ada satupun orang yang di muka bumi ini yang nggak luput dari kesalahan ya. Oke. Pokoknya Bang, apakah dirasa perlu mendesak pertemuan PEGI dan KDM? Saya bilang sekali lagi teman-teman ya, saya mendorong pertemuan itu. Saya orang pertama yang mendorong pertemuan itu ya. Ini dicatat sama teman-teman semua ya, netizen ya. Boleh dipakai dalam kolom komentar manapun. Saya orang yang pertama mendorong pertemuan itu. Ketika PEGI pertama kali keluar dan saya jadikan dia presenter di program saya The Prime Show yang ramai itu teman-teman. Dari saat itu, momen itu, saya mau pertemukan dengan KDM. Kami coba jalur komunikasi lewat depannya, lewat stafnya. Saya langsung japri ke KDM-nya. Dan KDM kenal saya tahu KDM. KDM ya bukan kenal ya, saya nggak tahu dia kenal saya atau nggak. Dia tahu saya tahu dia. Dia gitu. Ya, saya membangun komunikasi, tapi hanya karena waktu. Gitu. Hanya karena waktu. Dan apakah nanti akan didorong lagi bang pertemuan? Ya saya dorong. Bila perlu saya inisiasi. Bila perlu hari ini saya akan kontak KDM deh. Mungkin saya kontak KDM habis ini. Saya tanya kapan waktunya, apabila nanti saya bikin dialog khusus antara KDM, saya pertemukan dengan PEGI, apakah berkenan gitu. Tapi balik lagi kan ke orangnya, kita kan nggak bisa memaksakan kehendak kita. Nah, kenapa bang dengan orangnya? Nah, jangan cepat-cepat menghakiminya. Bisa jadi ini karena urusan waktunya, kesibukannya. Meluruskan hubungan antara Leo dan Lucy, atau Leo dan Jihan. Ini sudah terlalu Hachima dan saya udah angkat tangan. Dan saya nggak tahu gitu. Itu aja yang saya nggak bisa gitu. Kalau itu terlalu rumit emang, Leo Lucy urusannya terlalu rumit, maka saya tidak mau campuri. Apalagi sekarang ada Leo Jihan, saya juga nggak mau campuri. Ya kita nikmati sebagai bentuk apa? Ya sebagai bentuk konten warawiri di layar kaca kita, di layar HP kita, dan ya kita nikmati saja gitu.
Gitu. Leo sama Bang Tony ya, tahu lah gitu kenapa Leo sama Bang Tony itu. Dan saya nggak akan mungkin lakukan. Kemarin Leo minta saya untuk Hachima di hadapan teman-teman, benar nggak? Ada dari hati abang paling dalam, yakin nggak kalau yang terpidana itu tidak bersalah? Sampai sekarang nih ya, pas saya ditanya, saya punya keyakinan bahwa apa yang menjerat mereka, alat-alat bukti yang digunakan untuk menindak mereka dan menjerat mereka, bukti-bukti saintifik, bukti-bukti ilmiah, bukti surat dan lain segalanya, itu begitu lemah teman-teman, sangat lemah, saya harus bilang kepada teman-teman. Makanya kita dorong nih semua untuk dibuka seterang-terangnya, CCTV-nya buka, komunikasinya buka. HP-nya kemana tuh? HP-nya Tina, HP-nya Eki kemana? Kuncinya kan di situ. Perencanaan pembunuhan itu harus dalam pidana itu motif bisa saya tidak dikesampingkan dan segala macam. Tapi ini perencanaan secara bersama-sama dan menjerat banyak pihak. Harusnya ini semua dibuka secara saintifik. Dan ketika itu tidak dibuka dengan saintifik, teman-teman, ketika itu nggak dibuat secara ilmiah, teman-teman, I have to say, benar-benar kita patut pertanyakan apakah mereka pelakunya. Kita patut pertanyakan apakah betul ini salah tangkap. Ini benar-benar deh. Mana alat percakapan mereka? Mana alat komunikasi mereka? Apa iya mereka anggota geng motor? Moonraker segala macam katanya. Yang punya motor cuma satu di situ, namanya Hadi, dan itu pengakuan Kavi sampai ke saya. Coba. Iya, kalau mereka aktivitasnya geng motor. Aktivitas geng motor itu nggak tiba-tiba datang dia jadi anggota geng motor. Nuwun, permisi, saya gabung ya geng motor, di sini ikut-ikut ya enggak lah. Ada suatu kebiasaan yang dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, itu diperlihatkan. Dan itu juga dinilai sama orang gitu, bahwa ya memang dia anggota geng motor gitu. Tapi sekarang mana? Mereka kuli bangunan. Ya maka dari itu ya kita akan lihat, kalau mengandalkan kesaksian demi kesaksian kayak gini memang sangat sulit, apalagi ada dugaan penganiayaan. Itu benar-benar teman-teman, kalau saya bilang dugaan penganiayaan itu kemungkinannya besar sekali terjadi. Saya harus katakan, foto-fotonya udah kita bisa lihat kok. Bahkan ya kita harus telusuri lagi tuh nama-nama itu. Siapa yang sebut Aris Papua, siapa yang namanya Gugun gitu. Termasuk apakah Ibtu Rudiana benar-benar tidak mengetahuinya? Apa iya? Ia sebagai sosok yang membawa para terperiksa waktu itu, apa dasarnya dia membawa orang-orang itu untuk datang ke kantor polisi dan kemudian diserahkan begitu aja kepada penyidiknya? Oke lah, dia bilang bersih, tapi iya dalam lingkup kerja itu masa dia nggak tahu kalau halnya bahwa orang di situ digebukin rame-rame misalnya? Ini patut diduga ya, seperti apa yang disampaikan oleh Aldi di dalam persidangan. Ini yang harus kita kawal. Maka saya harus bilang teman-teman, saya nggak akan pernah berhenti di sini, saya akan terus soroti ini.
Makanya ya kami nggak bisa sendiri, saya pun nggak bisa sendiri. Saya kembali lagi kepada apa ya, kekuatan Tuhan lah yang memberikan penyertaan kepada kami, sehingga pada akhirnya saya punya kesanggupan lah untuk menghadapi apa yang ada di depan. Nggak mudah kawan-kawan, nggak mudah, terus terang. Secara waktu, secara materi, secara energi, saya benar-benar banyak terkuras, terus terang. Waktu saya banyak terkuras, energi saya banyak terkuras, materi saya pun demikian gitu teman-teman. Materi bang, apa yang nggak disupport? Ya saya nggak harus buka kan teman-teman. Wah, setiap kali kita keluar kota, kita benar-benar juga harus berkorban di sana, apalagi Cirebon. Nah, itulah. Makanya lagi dan lagi ya, selama ya Tuhan masih berikan kecukupan, Tuhan masih berikan kesanggupan, Tuhan masih berikan dukungan, ya saya lakukan. Nggak ada pun saya usahakan. Makanya terus dukung kami teman-teman untuk bekerja, melakukan tugas-tugas kami, fungsi-fungsi kewartawanan. Bang, fungsi abang apa sih ya? Kita menyoroti kasusnya, kita up kasusnya, supaya terbuka mata hati publik ini, terbuka mata hati otoritas itu. Gitu teman-teman, selamat mengambil, thank you teman-teman ya. Thank you buat semua teman-teman yang selalu memberikan dukungan kepada saya, selalu memberikan input-input dan masukan semangat kepada saya dan tim saya AB Plus The Prime Show di iNews. Semoga apa yang kita lakukan, tunjukkan ini ya nggak sia-sia lah, membawa dampak bagi mereka-mereka yang membutuhkan. Naikin saya, gue perwakilan apa nih, netizen Indonesia. Nggak perlu lah, nggak perlu. Maaf. Oke teman-teman, thank you ya. Mbak, udah? Coba, udah ya? Bentar saya, udah. Oke geng semua, saya harus pamit dulu. Thank you yang sudah join. Terima kasih yang sudah memberikan dukungan, dan terima kasih juga sekali lagi kepada Mbak Ati yang memberikan kiriman kepada kami. Sekali lagi kami nggak mau merepotkan, tapi kami menghargai setiap paket dan kiriman itu. Terima kasih ya. Saya juga menghargai Teh Tia itu, si Teh Tiara Ratu Durian. Siapa yang mau saya pakai jaket hasil Ratu Durian? Ada yang mau lihat hasil jaket Ratu Durian teman-teman? Udah nyampe. Saya belum buka sih, tapi nanti saya akan lihat. Saya akan pakai jaket dari Ratu Durian. Oke? Thank you. Bye-bye.